Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali di dalam pembahasan pembinaan pranikah dari Gereja Bright Community Service Jakarta. Kita akan memasuki sesi 7 yang berbicara tentang membangun relasi menantu dan mertua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab. Di dalam Alkitab, Kitab Keluaran 20 ayat 12, di situ disebutkan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Bagi kita sebagai orang Kristen, ini adalah perintah yang penting dari Tuhan sejak 3.500-an tahun yang lalu. Sebab kitab atau firman Tuhan ini ditulis kira-kira tahun 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Tetapi kemudian firman Tuhan yang sudah lama ini juga dipertegas oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam kitab Injil, yaitu di dalam Markus 7 ayat 10. Di situ disebutkan, "Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati." Di dalam kekristenan dengan jelas disebutkan bahwa menghormati, menghargai, dan mengasihi orang tua ini adalah perintah yang dijunjung tinggi oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, walaupun kita telah beranjak dewasa dan kemudian kita diberi kesempatan untuk kita bisa membina rumah tangga sendiri, itu tidak serta-merta menghilangkan perintah dari Tuhan untuk kita bisa menghargai, menghormati, atau mengasihi orang tua kita atau juga orang tua pasangan kita yang kita sebut mertua. Di dalam kekristenan kita harus menyadari bahwa orang tua itu mempunyai kedudukan yang istimewa. Orang tua adalah wali yang ditunjuk Allah untuk mendidik seseorang. Firman Tuhan juga mengingatkan kita berkaitan dengan relasi di dalam keluarga. Di dalam Kolose 3 ayat 17 sampai 21 dan juga 23. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa menjalani pernikahan itu kompleks dan membutuhkan anugerah Tuhan. Dan dalam perjalanan itu kita tahu bahwa relasi pernikahan adalah juga cerminan peribadatan kepada Tuhan. Relasi pernikahan kita tidak pernah lepas dari ketertundukan dan jalan penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Yang pertama, istri tunduk kepada suami seperti apa? Kepada Tuhan. Ini menjadi penting. Tuhan yang menjadi acuan. Yang kedua, suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi gerejanya. Bagaimana Tuhan mengasihi gerejanya? Yaitu dengan melindungi, mencintai, menyediakan segala sesuatu yang diperlukan, dan berkorban untuk gerejanya. Demikianlah Tuhan menghimbau para suami-suami di dalam relasi pernikahan mereka, mengasihi, mencintai, berkorban untuk
pasangannya, untuk kebaikan pasangannya. Yang ketiga, firman Tuhan tadi juga mengingatkan, sebagai anak siapapun kita, entah kita sudah dewasa, sudah menikah, tetap sama, kita harus mentaati, menghargai, mengasihi, menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua kita tanpa syarat. Kalau mereka baik, kita baru hormati. Kalau mereka berguna buat kita, kita baru hormati. Tidak. Bagi Tuhan, di dalam firman Tuhan, penghormatan kepada orang tua adalah penghormatan tanpa syarat. Tetapi sekali lagi, untuk kita bisa menghormati tanpa syarat kepada orang tua kita perlu berkomitmen penuh kepada Tuhan Yesus Kristus dan membutuhkan anugerahnya. Dan yang keempat, jika Tuhan menganugerahkan anak, didik anak kita baik-baik dengan cinta kasih seperti Tuhan mencintai kita. Dan ingat, firman Tuhan tadi ditutup, dan semuanya itu harus dilakukan dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lihat, Tuhan menunjukkan motivasi yang terdalam di dalam diri manusia, bahwa di dalam relasi keluarga, relasi pernikahan kita melakukan semuanya itu, kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi dibawa oleh Tuhan ke level yang lebih tinggi, yaitu kita melakukan semuanya itu tujuannya karena untuk Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana mempraktekannya memang tidak mudah. Tentu perlu ada perjuangan dari semua pihak, baik itu dari orang tua, dari anak yang akan menikah, dan juga dari pasangan. Oleh sebab itu kita sadari bahwa relasi antara menantu, anak, dan mertua adalah relasi yang kompleks dan harus kita persiapkan dengan baik. Oleh sebab itu ketika membahas relasi mertua dan menantu, ataupun menantu dan mertua dan orang tua ini, saya banyak mengambil bahan dari tulisan pendeta Dr. Paul Gunadi. Saudara-saudara, relasi mertua dan menantu acap kali menjadi sebuah relasi berduri. Ada kesalahpahaman dan luka yang begitu banyak. Tidak jarang relasi suami istri pun terpengaruh dan memburuk akibat masalah ini. Oleh sebab itu kita harus melihat semuanya dari berbagai masalah yang kerap timbul itu, dan kemudian kita baru mencari solusinya. Dan kita akan melihat jenis konflik-konflik yang ada biasanya antara mertua dan menantu, dan kita akan juga melihat solusinya. Yang pertama, yaitu jika pasangan yang menikah itu tinggal di rumah mertua. Dalam berbagai kasus ada keluarga baru yang harus tinggal di rumah mertuanya. Saya yakin ini menjadi hal yang tidak mudah bagi Anda sebagai menantu. Terlebih lagi jika ternyata di rumah itu ternyata juga ada saudara-saudara dari pasangan Anda. Dan tanpa sadar, mertua bisa memperlakukan Anda sebagai menantu itu menjadi tamu atau orang asing yang tidak mempunyai hak atas pasangan ataupun anak-anaknya. Menantu menjadi sangat asing di rumah itu. Dia mencoba berbicara kepada pasangannya, tetapi pasangannya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa menumpang di rumah orang tuanya. Menantu juga tidak bisa merasakan ini rumahnya. Tiap kali habis pulang kerja merasa pulang ke tempat orang lain, sehingga relasi mertua dan menantu jadi bermasalah. Biasanya dalam banyak kasus jika yang menantu adalah laki-laki, maka menantu ini akan merasa minder, karena sebagai laki-laki dia ini kan kepala keluarga. Mestinya dia yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan, termasuk tempat buat istrinya, tetapi secara finansial tidak sanggup. Tetapi ada pula dari pihak orang tua yang memang menginginkan anak dan menantunya itu untuk tinggal bersama. Mungkin karena rumahnya cukup besar untuk mereka tinggal, dan ada orang tua yang memang membuka pintu untuk anak dan menantunya itu tinggal. Sehingga kadang-kadang pasangannya ini
tidak bisa menolak keinginan dari orang tuanya karena melihat kebaikan hati orang tuanya dan berkata kepada pasangannya, kamu ini loh kok tidak berterima kasih, ortuku itu loh mau membuka pintu untuk kita bisa tinggal di sini bersama-sama. Tetapi kita juga harus sadar, di satu sisi pasangannya ini juga tertekan jika harus tinggal bersama dengan mertua. Jika ini terjadi pada menantu lelaki, maka ini menjadi sangat kompleks karena ini berkaitan dengan harga diri si lelaki sebagai kepala keluarga. Maka hal ini sering menjadi tekanan. Terlebih lagi jika di rumah itu ada anggota keluarga lain, maka si menantu merasa sendirian dan dikeroyok. Namun kadang-kadang ada juga kasus karena si anak itu sayang sekali sama orang tuanya, maka dia merasa kasihan kalau meninggalkan rumah orang tuanya. Sebab nanti orang tuanya tidak ada yang merawat, bagaimana dia sendirian, dan sebagainya. Banyak contoh. Oleh sebab itu, solusi apa yang mestinya ditawarkan? Di dalam kasus ketika pasangan yang menikah itu harus tinggal di rumah mertua, maka doakanlah supaya mertua Anda merelakan menantu seperti Anda untuk menjadi mitra dan bukan bawahannya. Mungkin jika dulu kalau ada apa-apa mertua itu ngomong, minta pendapat hanya kepada anaknya sendiri. Nah, disinilah menantu juga acap kali merasa dilecehkan. Oleh sebab itu, saya memberikan saran kepada Anda sebagai anak. Kiranya Anda dengan cara yang persuasif juga bisa mendoakan orang tua Anda, supaya orang tua Anda bisa bersikap baik kepada menantu, yaitu pasangan Anda, supaya pasangan Anda atau menantu dari orang tua Anda itu sebagai mitra di rumah itu, bukan tamu ataupun orang asing. Memang benar memberikan hak penuh kepada menantu untuk berbuat sekehendak hatinya di rumah, sementara Anda tinggal di rumah mertua atau orang tua Anda, memang tidak realistik. Dan tidak seharusnya kita menjadi penguasa di rumah itu sebab kita diberikan kesempatan untuk tinggal bersama dengan orang tua, karena ini adalah tempat kediaman mereka. Jadi apa yang dapat diharapkan oleh menantu adalah berdoalah supaya Anda dijadikan mitra. Secara konkretnya, mertua biarlah mengajak terlibat di dalam pengambil keputusan menyangkut rumah, dan menantu mengajak mertua terlibat dalam pengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Tetapi menantu juga harus sadar diri bahwa di rumah itu ia adalah mitra dan bukan penguasa. Jadi peka-pekalah ketika Anda tinggal di rumah mertua, dan Anda sebagai pasangan bisa menjadi jembatan yang baik antara orang tua Anda dan pasangan Anda. Tetapi saudara-saudari, seringkali masalah-masalah kecil juga bisa memicu pertengkaran. Misal masalah makan. Mertua atau orang tua Anda sudah meminta untuk makan sama-sama, semua sudah disiapkan dengan rapi. Tetapi pasangan Anda atau si menantu ini sedang ada kerjaan yang nanggung yang harus diselesaikan. Tetapi mungkin karena mertua ini sebenarnya sayang begitu ya, terus memaksa-maksa untuk makan, cepat makan. Ini makanannya masih panas, nanti tidak enak untuk dingin begitu ya. Terus mungkin tanpa sadar memaksa menantu untuk makan. Wah, di dalam hal ini menantu juga merasa gak enak. Aku kok dipaksa-paksa, saya kan sedang ada kerjaan. Nanti kalau kerjaan ini sudah selesai, ini karena nanggung, saya pasti makan. Ini menjadi satu yang tidak enak, padahal ini sebenarnya adalah hal yang kecil. Atau juga kadang-kadang mertua bisa merasa tidak senang ketika menantunya datang dari kerja kemudian mukanya asem. Dan mertuanya itu bilang, kenapa itu? Tidak sopan sekali sama orang tua mukanya asem. Padahal mungkin si menantu itu
sedang tidak menunjukkan ketidaksukaannya kepada mertua. Padahal mungkin menantunya itu lagi ada masalah di pekerjaan, masalah yang berat, tetapi mukanya tidak bisa menyembunyikan. Oleh sebab itu kemudian timbullah konflik ini di rumah. Oleh sebab itu diskusikanlah. Jadikan anak, menantu, mertua ini mitra yang baik di rumah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah ketika ada kasus pasangan menikah tinggal di rumah sendiri, namun mertua ikut tinggal bersama. Ini bisa terjadi karena satu dan lain hal. Kadang-kadang Anda yang menikah kemudian punya rumah sendiri, dan orang tua pasangan Anda diajak tinggal di rumah Anda. Hal ini memang ada karena berbagai alasan. Misal karena merasa kasihan kepada orang tua yang tinggal sendiri, karena si anak itu sayang sama orang tuanya sehingga meminta mertua untuk datang bersama-sama tinggal. Tapi juga mungkin faktor ekonomi, karena mungkin orang tua tidak mampu sehingga diajaklah mertua kita itu ke rumah sehingga tinggal bersama-sama dengan Anda. Nah, ini juga bisa menjadi konflik. Ada perebutan hak dan kuasa, baik atas pasangan, anak-anak Anda maupun hal-hal yang lain di rumah. Misalnya masalah anak Anda. Jika Tuhan karuniakan anak kepada Anda, kadang-kadang mertua itu sangat sayang kepada cucu dan acap kali sayang sekali sama cucu. Maka mertua itu suka memperhatikan cucu, suka menggendong cucu, suka memberikan segala sesuatu kepada cucu. Karena apa sih? Mertua itu sayang sama cucu yang adalah anak Anda. Tetapi padahal sebenarnya pasangan Anda atau menantu dari orang tua Anda itu sedang mendidik anaknya, yaitu cucunya. Dia itu untuk mandiri, sedang dikasih pengajaran, sedang ada disiplin, sedang ada pendidikan. Nah, ini bisa memicu konflik. Nah, di dalam kasus-kasus yang seperti ini, sebaiknya sebagai menantu Anda mengundang mertua menjadi mitra, bukan sebagai tamu atau orang asing di rumahmu. Libatkanlah mertua dalam pengambilan keputusan, baik yang menyangkut rumah maupun keluarga, dan mintalah pendapatnya. Namun ingat, tetap keputusan akhir berada di tangan Anda dan pasangan. Sebaliknya, biarlah kita juga menghimbau mertua harus mengkonsultasikan keinginannya yang berkaitan dengan keluarga dengan anak menantunya. Misalnya di dalam pengasuhan anak, menantu dapat bertanya pendapat mertua, dan sebaliknya mertua pun juga bisa meminta izin untuk melakukan apa-apa dengan anak Anda atau cucunya. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi seringkali ketika mertua atau orang tua kita tinggal di rumah kita, acap kali mereka juga bisa merasa dimanfaatkan. Sebab begini, mereka di dalam usia yang sebenarnya sudah harus menikmati hasil jerih lelah mereka. Namun di dalam usia mereka yang sudah tidak muda lagi, kita misalnya meminta mereka untuk tinggal, untuk merawat anak kita. Kita minta tolong mereka, kemudian orang tua kita atau mertua kita kemudian mulai bebersih, beres-beres rumah kita, kemudian masak untuk kita dan sebagainya. Mereka bisa merasa bahwa mereka itu dimanfaatkan. Oleh sebab itu, diskusikanlah kepada orang tua Anda, mertua Anda, jika Anda mengundang orang tua atau mertua Anda itu tinggal di rumah Anda. Jadikanlah dia mitra, hargai. Jangan jadikan orang asing, apalagi bawahan atau hamba saudara. Jangan. Yang ketiga, yaitu pasangan
yaitu pasangan yang menikah tinggal sendiri, terpisah dari mertua atau orang tua, namun tetap terjadi konflik akibat tuntutan mertua dan menantu atas pasangan dan anak. Saudara-saudara, ini sering terjadi bila mertua itu bergantung pada pasangan, atau sebaliknya, pasangan itu masih bergantung kepada mertua. Namun sebenarnya begini, pernikahan yang benar adalah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa secara mental, pikiran, rohani, fisik, dan finansial. Jika Anda atau pasangan Anda itu masih bergantung dengan orang tua, sebaiknya Anda memikirkan ulang untuk Anda menikah. Sebab pernikahan itu hanya layak bagi mereka yang telah dewasa. Dewasa secara mental, pikiran, fisik, rohani, finansial. Oleh sebab itu, jika Anda masih bergantung kepada orang tua, Anda harus mulai belajar untuk mandiri. Namun saudara-saudara, ada beberapa kasus bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu misalnya karena faktor ekonomi. Misal orang tua sudah tidak mampu secara ekonomi, maka Anda dan pasangan harus membiayai kehidupan mereka. Bicarakan itu dengan pasangan. Atau justru sebaliknya, ada orang tua yang secara ekonomi mungkin berlebih, dan orang tua itu punya andil misalnya di dalam pembelian rumah yang Anda tempati. Orang tua itu seperti berinvestasi kepada anaknya. Misalnya ketika Anda membeli rumah, dia menyumbang dengan jumlah yang cukup banyak. Sehingga tanpa sadar, orang tua atau mertua itu mengatur jalannya rumah tangga yang sedang Anda bangun bersama dengan pasangan. Ini juga bisa menjadi sumber konflik. Oleh sebab itu, kita di dalam pernikahan itu perlu memikirkan prinsip-prinsip pernikahan yang sesuai dengan Alkitab, dan itulah yang kita pegang. Nah, prinsip relasi mertua dan menantu ini sama-sama mesti kita pikirkan. Yang pertama, prinsipnya adalah orang tua itu mesti menyadari bahwa anaknya sudah dewasa dan mestinya memberi kesempatan dan hak kepada mereka untuk mengutamakan relasi pernikahan di atas relasi anak orang tua. Dan di dalam kekristenan kita tahu bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Yaitu bahwa ada relasi pernikahan itu diutamakan di atas dari relasi anak orang tua. Tetapi jangan lupa, orang tua juga tetap dapat menikmati hubungan dan kebutuhan berelasi dengan anaknya. Namun tidak boleh juga Anda sebagai anak kemudian mengorbankan perasaan pasangan Anda untuk Anda itu memperhatikan orang tua Anda. Kecuali hal itu juga dikehendaki oleh pasangannya. Oleh sebab itu, diskusikanlah segala sesuatu dengan pasangan Anda dan mintalah hikmat dari Tuhan. Prinsip yang kedua di dalam relasi mertua dan menantu itu adalah orang tua itu bebas mengemukakan perasaannya kepada anaknya tanpa harus dihantui rasa takut kalau keluh kesah ini akan disampaikan kepada menantunya. Ingat bahwa relasi orang tua anak tetap ada walaupun Anda telah menikah. Dan Anda sebagai menantu, berilah kepercayaan dan privasi bagi hubungan orang tua anak ini. Dan jangan sedikit-sedikit ingin tahu apa yang dibicarakan pasangan Anda dengan orang tuanya. Tetapi Anda yang memiliki pasangan juga peka-pekalah terhadap
pasangan Anda. Tidak semua hal itu Anda bisa ceritakan kepada pasangan Anda. Ada sesuatu yang bisa di dalam taraf tertentu, jika itu tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan Anda bisa mengkipnya bagi Anda kalau itu adalah menjadi rahasia antara Anda dan juga orang tua Anda. Tetapi yang penting adalah berikan rasa aman, baik bagi orang tua Anda, baik kepada pasangan Anda. Berikan juga rasa aman bagi mertua Anda. Yang ketiga, pada dasarnya kebutuhan utama yang terkandung di dalam setiap relasi itu adalah kebutuhan untuk dihargai. Jadi, berikanlah penghargaan itu baik kepada pasangan Anda, kepada orang tua Anda, dan juga kepada mertua Anda. Yang keempat, janganlah mempersoalkan hal-hal yang kecil. Maafkan dan lupakanlah. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga bisa melihat contoh cerita dari firman Tuhan, yaitu kisah tentang Naomi dan Ruth di dalam kitab Rut. Ini adalah contoh yang baik bagaimana hubungan antara mertua dengan menantu. Mari kita pelajari untuk kita bisa mendapatkan memetik hal-hal yang indah dari firman Tuhan. Dan pengajaran bagi orang tua Anda atau mertua Anda, saya membahasnya secara tersendiri, tentu dari sudut pandang Naomi sebagai mertua. Tetapi bagian ini saya akan membahas bagian ini dari kacamata Ruth sebagai menantu yang melakukan tindakan kasih kepada mertuanya. Kalau saudara-saudara ingin melihat secara lengkap, Anda bisa membaca cerita ini dari kitab Rut. Tetapi kita akan membahas beberapa bagian dan ini menjadi dasar kita bersama. Yang pertama, Rut itu menganggap mertuanya yaitu Naomi sebagai orang tuanya sendiri yang perlu ditemani, dirawat, dan dikasihi. Perhatikan perkataan Rut kepada Naomi ya. Lihat, pada saat Naomi itu meminta supaya menantunya itu pergi ya, Rut mengatakan begini, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Rut 1 ayat 16-17. Sikap Rut yang demikian manis kepada mertuanya itu bahkan diketahui dan dipuji-puji oleh banyak orang. Ini adalah satu sikap yang luar biasa. Yang kedua kita belajar dari Rut adalah Rut itu tidaklah bersifat materialistis. Kesetiaannya kepada Naomi, mertuanya, bukanlah disebabkan mertuanya itu orang yang kaya. Tetapi kalau kita melihat cerita justru sebaliknya. Naomi itu telah jatuh miskin. Naomi sendiri berkata kepada penduduk Bethlehem, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Tetapi di titik terendah Naomi sebagai mertua, Rut tetap mengasihi, tetap berada di samping Naomi mertuanya. Belajarlah Anda sebagai menantu mengasihi mertua Anda, berjalan bersamanya, mendukungnya. Yang ketiga, Rut menjadi seorang menantu yang rajin dan berinisiatif untuk bekerja. Dia tidak menjadi seorang pemurung yang hanya menyesali kemalangan nasibnya.
Tanpa disuruh, Ruth itu bersifat aktif, kreatif, ada inisiatif. Dia memohon izin kepada mertuanya untuk bekerja. Ruth mengatakan, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan dengan rajinnya Ruth terus sibuk bekerja dari pagi sampai siang tanpa berhenti. Kita bisa melihat itu di Ruth pasal yang kedua. Dan itu semua dilakukan Ruth supaya mereka bisa makan, supaya mereka bisa hidup. Yang keempat, Ruth itu mau mendengar nasihat mertuanya. Sebagai seorang pendatang dari bangsa Moab, pastilah Ruth itu kurang memahami adat istiadat orang Yahudi. Oleh karena itu, Naomi banyak membimbingnya. Khususnya pada waktu Ruth itu mencari penebus, yakni Boas. Dan respons Ruth terhadap nasihat Naomi adalah, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Nah, ini adalah tipikal menantu yang punya hikmat untuk melihat apa yang baik. Kalau dirasa nasihat dari mertuanya itu baik, dia akan lakukan. Karena ingat, seringkali orang tua kita, mertua kita itu punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada kita. Kita bisa menimba ilmu dari mereka, dan itu juga bisa membuat kehidupan kita berhasil. Apalagi kalau misalnya kita punya orang tua atau mertua yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Wah, tentu banyak air hidup yang berlimpah yang kita bisa timba daripadanya. Yang kelima, akhirnya relasi cinta kasih mertua menantu antara Ruth dan juga Naomi ini menjadi sejarah yang luar biasa. Dari menantunya ini lahirlah Obed yang artinya ibadah. Dari Obed lahirlah Isai yang menjadi ayah dari seorang raja yang luar biasa, yaitu Raja Daud. Dan siapa Daud? Kita tahu. Dari Daud nanti maka akan lahirlah Yesus Kristus yang kita yakini, yang kita percaya, yang kita sembah hari ini sebagai Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Kita lihat, Juru Selamat manusia itu hadir. Semua dimulai dari Allah yang mempertemukan mertua dan menantu yang saling mengasihi dan saling mendukung. Saudara-saudara, relasi cinta kasih antara mertua dan menantu itu bisa melahirkan sejarah yang luar biasa. Hal itu pernah terjadi di dunia ini. Sekarang giliran Anda. Harapan kami sebagai hamba Tuhan, ketika Anda menikah dan Anda mendapatkan mertua, Anda dan pasangan Anda dan mertua Anda, orang tua Anda terus berbagi kasih yang Tuhan berikan. Dan kita lihat sejarah yang indah ini, apakah yang akan Anda buat bersama dengan Tuhan? Jika Tuhan memberikan keturunan kepada Anda, biarlah itu juga boleh menjadi berkat indah tersendiri yang Tuhan anugerahkan kepada Anda. Selamat mempersiapkan pernikahan Anda. Selamat bagi Anda yang akan mendapatkan orang tua yang baru, yang akan mengasihi Anda dan yang akan Anda kasihi. Saya akan berdoa buat Anda semuanya. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sejarah telah membuktikan relasi cinta kasih yang luar biasa antara seorang menantu kepada mertuanya. Itu menjadi hal yang luar biasa, yang itu sudah tampak di dalam kehadiran Yesus Kristus. Sejarah luar biasa yang indah terukir di sana.
Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pasangan-pasangan yang saat ini mempersiapkan diri. Tuhan, Kau memberikan anugerah kepada mereka, supaya mereka semua boleh menjadi pribadi yang dewasa di dalam karakter, di dalam mental, di dalam spiritual, di dalam fisikal, di dalam finansial. Engkau yang menolong memberkati mereka satu persatu, sehingga mereka mantap menapaki panggilan untuk menikah ini. Dan di dalam panggilan menikah, mereka juga akan mendapatkan anugerah orang tua, mertua. Tuhan, Kau yang menolong supaya mereka boleh saling mencintai, saling mengasihi, mendukung satu sama lain, sehingga pernikahan mereka boleh menjadi pernikahan yang indah, yang penuh berkat, penuh kebahagiaan, berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan menjadi inspirasi. Tentu Tuhan, akan ada masalah-masalah yang datang dan hadir, tetapi kami berdoa ada kekuatan, hikmat, dan kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.